kegiatan belajar untuk Anda berkelompok melakukan observasi ke sekolah-sekolah. Bertanya baik itu secara daring maupun tidak daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal teknis yang akan Anda kerjakan untuk melakukan simulasi metode pembelajaran sesuai dengan silabus yang sudah kita sepakati bersama. Video ini sebenarnya sudah pernah saya singgung juga penjelasannya pada saat Anda menyusun skenario pembelajaran. Tapi karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan via WA, jadi saya merasa perlu untuk menjelaskan lebih lanjut agar pemahaman Anda semua menjadi sama. Saya mulai dari beberapa penjelasan umum ya untuk simulasi metode pembelajaran. Di sini sudah ada ketentuannya ya. Nanti Anda bisa memilih salah satu sintak sesuai dengan skenario yang sudah Anda susun kemarin. Jadi satu sintak saja. Untuk membantu Anda memahami bagaimana sintak ini dilaksanakan, saya sudah mengupload contoh RPP yang saya gunakan, RPP daring yang saya gunakan untuk mata kuliah teori. Kenapa yang saya contohkan adalah mata kuliah teori supaya sama dengan Anda ya. Artinya itu memang kelas itu kelas teori. Sementara kalau saya menggunakan RPP untuk kelas praktikum, akan ada beberapa perbedaan khususnya pada kegiatan pembelajarannya, sehingga saya memutuskan untuk memberikan contoh RPP yang saya gunakan di kelas teori. Anda bisa lihat itu nanti. Nah, selanjutnya di sini saya coba tampilkan dulu ya seperti yang tadi sudah saya informasikan di awal. Nah, di sini semoga sudah tampak di Anda semua. Di sini adalah satu contoh model pembelajaran PBL Problem Based Learning yang saya gunakan untuk mata kuliah ilmu pendidikan, di mana yang ada di lesson plan ke-7 atau di Anda adalah rencana RPP ya, di Anda RPP ini adalah pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 ini saya menggunakan sintak keempat, yaitu membimbing penyelidikan individual. Untuk tujuan pembelajaran ini sama semua dengan yang di Anda, hanya di sini tidak ada IPK, karena IPK itu sesuai dengan kurikulum persekolahan ya, sementara di universitas ya, kita juga ada indikator tetapi tidak secara eksplisit wajib dimunculkan di rancangan lesson plan. Sementara kalau di persekolahan itu kan wajib dimunculkan di lesson plan-nya atau di RPP-nya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran ini sama semua dengan apa yang sudah Anda rancang sebelumnya, hanya di saya ini waktu pendahuluan waktunya adalah 10 menit, kegiatan inti ada 80 menit ya, dan kegiatan penutup ada 10 menit. Karena besok Anda prakteknya itu 10 sampai 13 menit, maka nanti kegiatan pendahuluan itu bisa Anda jadikan 2 menit saja cukup atau 1 menit cukup ya, tidak usah lama-lama. Kemudian untuk kegiatan yang jadi tentu tidak perlu. Nah, di sini karena yang itu adalah pembelajaran tatap maya, maka sumber digital ya langsung saya munculkan Bismart, Google Classroom, dan YouTube yang digunakan untuk menjelaskan beberapa materi yang saya rasa kurang begitu bisa dipahami jika hanya menggunakan PowerPoint saja. Jadi ini sumber belajar digital yang saya gunakan. Nanti silakan Anda menyesuaikan. Untuk format RPP ini hanya contoh yang simpel saja, yang 1 halaman. Istilah sekarang yang banyak dipakai di sekolah itu RPP 1 halaman. Anda bisa membuat variasi lain yang menurut Anda itu bisa Anda gunakan. Ini hanya contoh dari saya. Yang pasti waktunya itu 10 sampai 13 menit ya. Jadi nanti silahkan Anda mengedit yang kemarin sudah digunakan. Saya kembali ke penjelasan metode untuk simulasi ya di sini. Untuk media yang digunakan dalam menyajikan hasil simulasi metode pembelajaran bisa daring ataupun luring. Kemudian Anda nanti diminta untuk menyampaikan rancangan simulasi kepada dosen pengampu dan kelompok melalui forum diskusi Bismart ya, waktu simulasi 8 sampai 10 menit.
Untuk pakaian sesuai dengan apa yang biasa digunakan oleh praktikan ketika mensimulasikan metode, nanti seragamnya hitam putih saja supaya nuansanya itu sama seperti Anda praktek di kampus ya, supaya nuansa suasananya, kemudian apa yang Anda kenakan itu seperti pembelajaran di kelas lah ya itu. Selanjutnya untuk beberapa contoh atau alternatif yang bisa Anda gunakan di sini sudah ada ya, saya berikan contoh alternatifnya satu. Yang pertama daring. Ini Anda bisa menggunakan ragam platform ya, bisa BBB, Zoom atau Meet atau yang lain. Untuk contoh saya sudah upload, nanti silakan Anda lihat yang saya munculkan di situ, yang kebetulan kemarin saya bimbing, di mana saya menjadi DPL-nya, baik itu PPL ataupun micro teaching. Nanti Anda bisa lihat contoh videonya supaya bisa memberikan gambaran untuk Anda, terutama untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 nanti kita atur waktunya di akhir pekan karena memang waktunya terbatas ya, sehingga Anda cukup punya waktu untuk memikirkan kira-kira mau pakai daring ataupun luring. Itu yang alternatif pertama. Kemudian alternatif kedua, di sini Anda praktek mengajar seperti biasa di kelas hanya direkam. Ya, ini ada contoh 1 dan contoh 2 dan videonya pun juga sudah saya upload di YouTube. Nanti silakan Anda lihat. Artinya sama-sama mengajar, hanya yang satu Anda praktek itu kemudian direkam dan yang satu melalui Zoom meeting atau web meeting yang lain, bisa pakai Gmail atau Gmeet atau yang lain. Nah, itu kalau Anda ingin secara langsung, di mana nanti teman-teman Anda yang menjadi satu kelompok itu adalah siswanya, itu boleh. Atau yang lain, Zoom meeting itu Anda pakai, Anda rekam, dan rekamannya yang Anda unggah di GC atau nanti di Bismat. Nanti kita akan sepakati itu ya. Silahkan Anda mau pakainya yang model seperti apa. Anda langsung mengajar melalui web meeting seperti saya saat ini, di mana siswanya nanti teman-teman Anda, atau Anda melakukan rekaman dan itu nanti Anda edit. Nah, nanti untuk contoh editing video, saya punya satu contoh kemarin mahasiswa yang kebetulan saya dampingi di PPL, ya itu. Silakan nanti Anda lihat contohnya, itu hanya untuk memberikan alternatif saja atau gambaran, terutama teman-teman di kelompok 1 yang besok akan segera melakukan simulasi. Nah, saya kira itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan karena pada prinsipnya sudah pernah kita bahas ya saat web meeting. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, nanti Anda bisa gunakan forum chat atau WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, mau respon?